Renungan Harian Ilustrasi Inspirasi dan Ayat-ayat Alkitab. Mencapai garis akhir. 1. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4:7. Saat ini kita hidup di penghujung zaman, di mana tanda-tanda kedatangan Tuhan kali kedua sudah tampak nyata dan akan segera digenapi. Langit dan bumi akan segera berlalu dan Tuhan akan datang menjemput umat-Nya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 1 Yohanes pukul 2:18. Mampukah kita bertahan sampai garis akhir? Ataukah kita akan berhenti di tengah jalan dan kemudian menyerah? Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ibrani pukul 10:39. Setiap orang percaya pasti mencapai garis akhir asalkan dapat menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan percayakan dengan baik. Alkitab menyatakan waktunya sudah teramat singkat. Di waktu yang singkat ini apakah kita lebih baik tidak usah bekerja sampai menunggu Tuhan datang menjemput kita? Atau sebaliknya, lebih giat lagi bekerja karena waktu yang tersedia tinggal sedikit saja? Justru di waktu yang sangat singkat ini kita harus mempergunakan kesempatan secara maksimal dan mempersiapkan diri, memperbaiki yang tidak benar dengan meninggalkan segala kefasikan, dan semakin berapi-api melayani Tuhan hingga mencapai kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Efesus pukul 4:13-15. Waktu yang sisa ini hendaknya kita gunakan sebaik mungkin, dengan demikian kapanpun Tuhan datang kita sudah dalam keadaan siap sedia. Rasul Paulus penuh keyakinan menantikan mahkota yang telah disediakan baginya karena ia telah menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Mahkota disediakan Tuhan bagi setiap orang percaya yang dapat menyelesaikan tugas sampai garis akhir. Mencapai garis akhir. 2. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ibrani pukul 3:14. Masih terlihat banyak orang Kristen yang bersikap santai dan tidak menunjukkan kesungguhannya dalam mengiring Tuhan, padahal tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kita diingatkan, karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus pukul 5:15. Mengapa kita harus memperhatikan hidup dengan saksama? Karena lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
1 Petrus 5:8b. Iblis tidak pernah senang melihat orang percaya bekerja untuk Tuhan dan menyelesaikan tugas itu dengan baik. Ketika kita sedang menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan ini, iblis selalu berusaha menghalangi dan menginterupsi kita dengan berbagai hambatan supaya kita tidak dapat bertahan dan akhirnya menyerah. Sikap yang harus kita kembangkan menghadapi situasi yang demikian adalah selalu berjaga-jaga dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26:41. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok dan nanti, bahkan menit demi menit di depan tak seorang pun tahu. Oleh karena itu jangan pernah merasa kuat. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10:12. Jadi kita harus tetap fokus dan mengarahkan pandangan kepada Tuhan supaya segala perkara yang ada di dunia ini tidak membelokkan arah langkah kita. Ada banyak hal yang membuat orang tidak dapat memelihara iman dan mencapai garis akhir dengan baik: cinta uang, lebih mengasihi harta kekayaan, tergiur jabatan dan popularitas, serta disibukkan oleh perkara-perkara duniawi lainnya sehingga mereka rela meninggalkan Tuhan dan mengorbankan keselamatan yang telah diterimanya. Mari kita semakin giat bekerja untuk Tuhan selagi hari masih siang, karena jika malam sudah datang, kita tidak lagi dapat bekerja. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Lukas pukul 13.30. Bahagia dan selamat. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Amsal pukul 17.20. Serong hati adalah keadaan di mana seseorang dipenuhi dengan tipu muslihat untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan hatinya yang ditutupi dengan sesuatu yang baik. Ada udang di balik batu. Tidak mendapat bahagia bukan berarti kebahagiaan itu tidak ada untuk ditemukan, tetapi tidak tahu cara menemukannya. Memutar-mutar lidah adalah mengatakan hal-hal yang kedengaran indah tetapi mengandung tipuan yang jahat, lain di bibir lain di hati. Celaka yang dimaksud bukanlah soal penderitaan fisik seperti sakit karena jatuh ke jurang atau semacamnya, tetapi bahaya bahwa ia kehilangan kepercayaan sehingga akses ke berbagai hal tertutup baginya. Hati yang tulus dan lidah yang jujur adalah kunci untuk mendapatkan hidup yang bahagia dan selamat. Tidak terhalang dalam segala perkara hidupnya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5:7. Ilustrasi: burung elang dan cermin di sangkar. Alkisah, seorang kaya raya yang gemar mengoleksi hewan langka membeli seekor anak burung elang dari seorang pemburu. Pria itu menempatkan anak elang tersebut di dalam sebuah sangkar emas yang sangat indah di halaman rumahnya. Setiap hari, elang itu diberi daging segar terbaik dan dirawat dengan sangat mewah. Agar elang itu tidak merasa kesepian,
si pemilik memasang sebuah cermin besar yang mengkilap tepat di salah satu dinding dalam sangkar tersebut. Seiring berjalannya waktu, anak elang itu tumbuh besar. Namun, setiap hari kerjaannya hanya berdiri di depan cermin itu. Ia mengagumi bayangannya sendiri, bulunya yang mengkilap, paruhnya yang tajam, dan dadanya yang tegap. Ia merasa dialah makhluk paling indah dan gagah di seluruh halaman rumah tersebut. Ia menjadi sangat bangga dengan ketampanan dan penampilannya di dalam cermin. Suatu hari, seorang musafir tua melintas dan berhenti di depan sangkar tersebut. Ia memperhatikan elang gagah yang terus-menerus membelakangi langit luas dan hanya berdiri memandangi pantulan dirinya di cermin. Musafir tua itu kemudian mengambil selembar kain hitam dan menutup cermin di dalam sangkar tersebut. Seketika elang itu marah dan menjerit nyaring. Ia merasa kehilangan keindahannya dan kehilangan hal paling berharga yang selalu ia banggakan setiap hari. Musafir tua itu tersenyum lalu berkata pelan, "Wahai elang, selama cermin itu ada di sana, matamu hanya melihat dirimu sendiri. Kamu bangga pada sayapmu yang lebar, tetapi kamu lupa bahwa sayap itu diciptakan bukan untuk dipamerkan di depan cermin, melainkan untuk membelah angin di atas awan. Cermin itu membuatmu lupa siapa dirimu yang sebenarnya." Musafir itu kemudian membuka pintu sangkar. Elang yang tadinya bingung, perlahan-lahan mendongakkan kepalanya ke atas. Untuk pertama kalinya, ia melihat ke arah langit yang membentang tanpa batas. Ia mengepakkan sayapnya yang kuat, membumbung tinggi meninggalkan sangkar emas dan cermin itu, lalu menghilang di antara megahnya pegunungan. Dalam kehidupan ini, kita sering kali terjebak pada cermin-cermin yang kita ciptakan sendiri. Cermin itu bisa berupa pujian orang lain, pencapaian pribadi, ketampanan, kekayaan, atau status sosial yang membuat kita terlalu fokus mengagumi dan membanggakan diri sendiri. Ketika fokus hidup kita hanya tertuju pada kehebatan diri sendiri, egoisme dan kesombongan, kita sedang mengurung potensi kita yang sejati. Kita lupa bahwa potensi, bakat, dan kelebihan yang Tuhan karuniakan kepada kita bukanlah untuk dipamerkan atau dijadikan alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Kelebihan itu diberikan agar kita bisa melayang tinggi, menjadi berkat, melayani sesama, dan memuliakan namanya di langit luas kehidupan ini. Jangan biarkan fokus pada diri sendiri membuat kita lupa akan tujuan mulia penciptaan kita. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal pukul 8.13 B.